Oke, hari ini kita belajar aplikasi PD. Jadi sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis PD gitu ya, dan kemudian kita mencari solusinya. Nah, hari ini kita ke aplikasinya yang seperti di pengantar PD minggu kemarin. Jadi ada diaplikasikan, diterapkan di biologi, di kimia maupun fisika gitu ya. Bagaimana yang matematik? Nah, matematika itu lebih ke teorinya, tapi ada juga sih di matematika kan ada KBK, kelompok bidang keahlian, modelan sistem. Nah, di sana mahasiswa yang ambil topik skripsinya itu ya pasti mengurusi pemodelan-pemodelan gitu. Ya tentunya di bidang ini bisa di biologi, bisa di kimia maupun fisika. Kemudian permasalahan atau kasus-kasus tersebut dimodelkan, kemudian dicari solusinya dari model tersebut. Oke, yang pertama ada aplikasi model populasi. Di sini juga dikenalkan dua model untuk yang populasi. Ada Malthus. Yang pertama, dia punya asumsi ini. Laju perubahan populasi suatu daerah itu sebanding dengan jumlah populasi daerah tersebut. Jadi, yang merah ini, kalau kita modelkan, kita bisa menuliskan seperti ini. Laju itu, laju populasi terhadap waktu ya, di sini, DP per DT. Kemudian, si PT itu adalah jumlah populasi pada saat T. K ini siapa? K itu konstanta. Jadi ini biasanya yang kemarin sempat saya bilang, kalau K dikali suatu konstanta, ini biasanya kita menerjemahkannya dia sebanding. Nah, kalau kita punya ini masuk PD apa nih? Kalian ingat nggak? Berarti kalau kita mau cari solusinya bagaimana nih? Ini kan kita punya variabelnya fungsi PT ini. Berarti ini termasuk apa nih? K ini konstanta. Kita punya dpt sama dt. Berarti diapakan nih? Ini termasuk PD apa? PD terpisah, dapat dipisahkan, homogen, atau eksak? Homogen bukan, Bu? Bukan. Homogen. Bisa yang lebih sederhana nggak? Kalau homogen di sini kita bagaimana ngecek si PT-nya? Apakah dia fungsi homogen berderajat berapa gitu kan? Di sini kan hanya satu fungsi aja, si PT aja kan? Kira-kira apa nih? Kita punya PT, DPT sama DT. Artinya berarti nanti mengintegralkannya, satunya terhadap PT, satunya terhadap DT, gitu kan? Terhadap T. Tadi gimana nih? Termasuk PD apa? Kok lama, Rek? Yang dapat dipisahkan bukan, Bu? Dipisahkan, oke, good. Nah, berarti kan di sini ada PT, di sini ada PT, kita kumpulkan gitu ya. Jadi kita punya di sini D, P, T, PT sama dengan K, D, T. Jadi dari sini kita bisa mengintegralkan integral. Integral dari ini apa? DU per DU atau seper U DU. Apa dia? Setengah PT. Seper U DU. Seper X DX. Kan U. Len ya. Jadi kita punya di sini len PT. T. Sama dengan ini apa? Kalau ini konstanta berarti? K-nya dikeluarkan, Bu. Ya boleh. Berarti ini apa? Langsung aja. Kalau kita punya KT. integral 5 dt, berarti KT. KT plus C. Ya, anggaplah konstantanya pakai yang sebelah kanan. Yang ini sebenarnya ada konstanta, tapi ya
Ini kan C1, C2, ya C2 min C1 sama dengan C ini. Oke, tujuan kita adalah mencari si PT-nya, fungsi dari jumlah populasi ini. Gimana nih, kita punyanya len PT, berarti agar dia jadi PT aja, berarti diapakan nih? Persamaan ini diapakan agar dapat PT? Kalau kita mau menghilangkan len, berarti diapakan? Len itu logaritma natural. Dengan, kalau natural berarti basisnya apa? Bu. Berarti artinya di sini diapakan? Berarti di sini PT sama dengan pangkat KT. KT plus C ya. PT sama dengan pangkat C, pangkat KT. Nah, pangkat C ini siapa? Ketika kita masukkan T-nya T0, populasi awal, maka kita punya T0, T awal, maka kita punya pangkat C adalah P0, populasi awal. Sehingga solusi khususnya ketika kita punya populasi awal, solusi dari si PD ini adalah apa nih? Jadi solusi khususnya kita punya PT P0 kali E pangkat KT dengan sikanya konstanta positif. Nah, itu cara menyelesaikan model ini. Ini kita punya model ini, PD itu kita selesaikan, kita punya fungsi jumlah populasi T-nya ini. Jadi di slide kita, nah jadi solusinya adalah ini. P0 itu jumlah populasi awal. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini, ini lebih ke langsung pengaplikasian si solusinya ya. Jadi pada tahun ini, pada tahun 2010, jumlah penduduk kota Surabaya itu 2,8 juta jiwa. Kemudian, 10 tahun kemudian, jumlahnya menjadi 2,87 juta jiwa. Tentukan model pertumbuhan penduduk kota Surabaya sebagai fungsi terhadap waktu. Nah, ini kan kita punya, kalau versinya si Malthus ini, berarti kita bisa langsung aplikasikan ke sini. Dengan mencari siapa nih? Kita belum punya apa di sini. Ini diketahui 2010 itu siapa? P0-nya kan, T mula-mula. 2,8 ini siapa? Ini P0-nya. Kemudian, jadi kita punya modelnya ini kan, 2,8 E pangkat KT. Kemudian, kita mau cari K-nya nih. Kita belum tahu K-nya. Dari mana? Dilihat dari yang diketahui di sini tahun 2020. Kita punya 2,87. Nah, T-nya berapa ya? 2020 kurangi 10 ini, kita punya 10 tahun. Nah, kita masukkan P10 itu, kita punya 2,87. Jadi ngitungnya ini bukan P 2010, P 2020 gitu ya. Tapi kita hitung di awal si T0-nya siapa? T0-nya itu 2010. Berarti ketika 2020, berarti T-nya berapa tuh? Bukan 2020, tapi 10 ya. Karena kita berjalannya 0 itu ketika 2010. Oke, jadi di sini kita punya P10 adalah 2,87. Jadi kita punya ini sama dengan 2,87. Kalau dicarikannya berarti pakai silen ini. Nah, nanti kalau kalian ujian kan tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu itu. Jadi
ini sebenarnya tidak perlu nih. Apa namanya? Yang ini. Untuk ujian. Tapi kalau tugas biasanya nggak masalah sampai sini. Tapi kalau ujian, kalian kan tidak tahu nih nilai 2,87 mainland 2,8 dibagi 10. Jadi tetap aja K-nya ini nggak masalah kalau nanti ujian. Sehingga di sini nanti PT-nya jelek dong Bu. Nggak masalah. Jadi di sini tulis saja len 2,87 main len 2,8 per 10. Ada yang masih bingung kenapa lennya dapat ini? Kenapa K-nya dapat ini? Oke, berarti sudah paham ya. Berikutnya ada Verhulst di sini. Asumsinya yang tadi kan laju perubahan populasi itu sebanding dengan populasi pada saat itu gitu ya. Nah, kalau yang ini asumsinya adalah laju perubahan populasi dipengaruhi kapasitas daya tampung populasi. Modelnya ini. Jadi di sini saya tulis ulang. Di sini kan kita punya sin modelnya dpt per dt sama dengan r pt 1 min kalau mau dijadikan ini lebih mudahnya kita bisa pakai dikalikan k. Kita punya di sini K ya. Di sini jadi apa nih? K min PT ya. Kalau semua, jadi persamaan ini dikali dengan K, kita punya ini ya, K dpt per dt sama dengan RPT K min PT. Setelah itu, ini termasuk PD apa nih? K ini konstanta. Termasuk PD apa nih? R juga ini laju pertumbuhan intrinsik. Lalu di sini juga anggap konstanta di sini. Jadi kita punya variabelnya PT sama T. Sama seperti tadi, ini juga PD dapat dipisahkan. Bagaimana memisahkannya ya? Yang ada PT-PT-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri gitu ya. Jadi kita punya apa nih? K per ini R D T. Ini apa nih? K per PT K min PT. Nah, dari sini, ini DPT-nya belum ya. Ini kan berarti sudah PD terpisah. Ini sama-sama semuanya variabel PT, yang di sini variabel DT. Ya tinggal diintegralkan. Bagaimana mengintegralkan yang sebelah kiri? Ini pakai teknik pengintegralan apa? Pakai apa tuh? Kok nggak ada yang bersuara? Pakai apa? Kalau misalkan bisa saya terjemah begini, itu akan sama dengan integral K dx
K ini konstanta ya. Kita punya X, K min X, dx. Pakai apa nih? Integral Parsial. parsial. Kalau parsial berarti UDV, U-nya siapa, DV-nya siapa? Yang benar yang mana? Substitusi. Substitusinya bagaimana? Kayak pecah rasional. Rasional, good. Karena kita punya faktor di sini ya. X, K min X. Berarti di sini kita misalkan nih, K, X, K min X sama dengan A per X ditambah B per K min X, gitu ya. Jadi kita punya kesamaannya K sama dengan A kali K min X ditambah BX. Ingat X-nya di sini adalah PT ya. Nah, di sini untuk substitusinya siapa nih? Paling gampang untuk mencari A dan B. Ketika X-nya sama dengan 0, Bu. 0. Oke, X sama dengan 0, kita peroleh apa nih? B-nya, A-nya sama dengan 1 ya. Ketika X-nya sama dengan K, maka diperoleh B-nya sama dengan 1. Ya enggak? Jadi, bentuk ini akan sama dengan integral 1 per X ditambah 1 per K min X dx. Sama dengan integral 1 per X dx ditambah integral 1 per K min X. Ini baru pakai substitusi. K min X, di sini apa? Ada min 1. Jadi, kita punya ln X min ln K min X. Ini plus C-nya bisa saya baikkan karena di sini nanti kita pakai di sini ya. Di sini karena ln, kita bisa jadikan 1 ln X per K min X. Sehingga di sini tinggal ambil aja. Ini sama dengan integral apa berarti? Ln, apa ya? Ln, X-nya tadi siapa? PT, Bu. T per K min PT sama dengan sini siapa? RT. R T plus C. Nah, lagi-lagi karena kita perlu cari PT-nya, berarti diapakan? Di E pangkat ya. Jadi di sini kalau diteruskan, kita punya P T per K min PT itu sama dengan E pangkat RT plus C. Kalau mau dipindah ruas ke sana agar si PT-nya dapat, ya tinggal diubah aja. Yang pasti ini sudah ketemu si PT-nya ya. Mau cari konstanta ya sama kayak tadi, ini ERT dikali E pangkat C. Ini solusi untuk si model yang kedua, untuk populasi. Oke, sudah di screenshot?
Jadi ini masih solusi umum ya, belum dimasukkan solusi awal. Ya anggaplah berarti solusi awalnya bagaimana? P0, di sini K min P0. Ini kita punya P pangkat C. Oke, ini ada beberapa kriteria. Ketika kalian punya model ini, bagaimana yang terjadi saat si PT ini kurang dari si K? Apa yang kita punya di sini kalau PT kurang dari K? Nilai dari 1 min PT per K akan berapa? Nilainya apa sih? Ini kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kalau PT kurang dari K. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Apa artinya kalau kita punya 1 min sesuatu yang kurang dari 1? Nilai ini apa? Positif. Positif gitu ya. Bagaimana kalau yang si PT lebih besar dari K? Apa yang kita punya? Nilainya negatif. Nilainya negatif gitu ya. Karena ini lebih besar dari 1. Kalau dia sama di sini, apa yang kita punya? Nilainya sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0. Lajunya dia 0. Gitu ya. 0. Ya, ini berarti laju dari ini, laju perubahan, ini sama dengan 0. Jadi bagaimana lajunya? Populasinya, si PT-nya, kalau kita punya ini 0. Maka populasinya dia sifatnya apa? Kalau kita punya lajunya 0. Kalau diintegralkan 0 jadi apa? Konstan. Konstan, gitu ya. Jadi populasinya dia konstan. Itu sangat jarang terjadi. Oke, aplikasi kedua, kita punya model peluruan zat radioaktif. Jadi di sini Zat itu menyatakan banyak atom suatu zat radioaktif pada saat T. Kemudian model matematikanya ini tentunya kita punya asumsi di sini. Kalau kita nggak punya asumsi, sangat banyak variabel lainnya gitu ya. Jadi ini asumsinya laju di sini, laju perubahan zat radioaktif ini berbanding lurus. Berbanding lurus ya sama kayak tadi ada konstanta sebandingan tadi. Nah, bedanya di sini si konstantanya adalah dia ada negatif di sini. Ada beberapa referensi, ini tanpa ditulis negatif, tapi di sini ngomongnya K itu kurang dari 0, negatif. Kalau misalkan, misalkan saya punya C, ZT misalkan aja. Nah, ini dengan C-nya negatif, gitu. Jadi tanpa menuliskan negatif di depan. Tapi di sini memberi syarat C-nya di sini negatif. Tapi kalau di sini min K, berarti di sini K-nya dia positif. Jadi solusinya bagaimana? Ya sama kayak tadi kan sebanding, hanya bedanya di sini ada min-nya. Nah, jadi di sini ini yang tadi kan kalau populasi tadi kita punya PT sama dengan P0 E pangkat KT gitu kan. Berarti kalau yang zat radioaktif ini, peluruan ini, ya tinggal dikasih min-nya, pangkatnya itu dikasih min. Kemudian biasanya ada waktu paro di sini ya. Contohnya kita punya
waktu paruh, ya, adalah waktu yang diperlukan zat radioaktif menjadi separuh dari jumlah zat mula-mula. Nah, misalkan zat radioaktif punya waktu paruh 500 tahun. Tentukan persentase zat radioaktif tersebut dalam 100 tahun. Berarti di sini kita pakai solusi yang tadi, yang ini. Ingat ya, ini kalau kita sudah punya model umumnya, tidak diketahui bagaimana lajunya itu, apakah berbanding, atau kuadratnya, atau bagaimana. Nah, kalau tidak diketahui, hanya diketahui waktu paruh, berarti kita bisa langsung pakai. Ya, dengan menyebutkan ini ya, berdasarkan persamaan diferensial perubahan zat, diperoleh ini. Dengan Z0, jumlah zat mula-mula, waktu paruh zat adalah 500 tahun. Sehingga di sini kita punya Z500 itu masukkan ke persamaan ini. Kita dapatkan dia setengahnya dari si Z0. Setengah dari si mula-mula tadi kan. Nah, sehingga di sini kita punya sikanya adalah Z0-nya tadi berapa? Oh, ini karena ada sama-sama Z0, sorry. Jadi K-nya bisa didapatkan di sini Len 2 per 500. Kalau nanti di ujian, berarti ya tetap aja tulis Len 2 per 500 di sini. Tapi hati-hati min-nya ya. Ada min-nya kalau peluruan. Oke, yang diminta adalah persentase zat radioaktif tersebut dalam 100 tahun. Nah, ZT-nya kita punya berarti Z100. Berarti tinggal ngalikan di sini 100. Kita dapatkan di sini kurang lebih 0,87 Z0. Jadi masih ada Z0-nya ya. Kecuali kalau misalkan zat radioaktifnya itu mula-mula berapa, ya tinggal di substitusi di sini. Nanti ya tinggal dikalikan. Tapi di sini ditanyakan persentase, berarti ya di sini kita langsung aja jawab di sini 87% berarti. Jadi 100 tahun. Jadi ini tidak digunakan yang dibagi gitu ya, karena ini 100 tahun. Berarti ini waktu paruhnya 500, maka berkurang misalkan 20%. Enggak. Jadi di sini ini 87%. Ya, karena kita pakai pemodelan yang ini. Oke, model berikutnya, ini model perubahan suhu benda. Jadi kita punya di sini suhu benda pada saat T, kemudian TS ini menyatakan suhu lingkungan di sekitar. Jadi ada dua suhu ya. Ketika suhu lingkungan itu lebih rendah dari suhu benda, maka suhu benda akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika suhu lingkungan itu lebih tinggi, maka suhu benda akan mengalami kenaikan. Nah, modelnya adalah yang ini. Bagaimana solusinya? Ya, ini sama ini, PD dapat dipisahkan. Jadi rata-rata untuk aplikasi itu biasanya hanya PD sederhana aja ya. Jadi paling ya PD dapat dipisahkan itu. Oke, di sini kita punya contohnya untuk mencari solusinya tadi. Sebuah benda dengan suhu 180 derajat dimasukkan dalam suatu cairan yang mempunyai suhu konstan 60. Oke, dalam waktu 1 menit suhu benda menjadi, karena dia menurun ya, karena lingkungannya di sini 60. Jadi dia mengalami penurunan. Berapa lama waktu yang diperlukan sehingga suhu benda tersebut menjadi 90 derajat? Ditanya T-nya ya. Oke, berarti diketahui suhu mula-mula 180,
si suhu lingkungan, ini konstan gitu ya. Kemudian suhu pada saat 1 menit, berarti ini T-nya itu dalam satuan menit. Jadi hati-hati nanti ketika misalkan di sini 1 menit atau 1 jam, jadi harus hati-hati memperhatikan satuannya ya. 1 jam ke apa? Kalau dijadikan menit jadi 60. Oke, model kita tadi kan ini. Kita masukkan tuh. Jadi punya dipindah ruas gitu ya. Si dt-nya pindah ruas ke sana, t min ts-nya pindah ruas ke bawah karena dia punya variabel si suhu benda tadi pada saat t. Oke, jadi di sini kita punya PD dapat dipisahkan. Di sini sudah PD terpisah ya, tinggal mengintegralkan aja. Nah, di sini hati-hati. Kita pakai apa namanya integral tentunya. Kita belum belajar integral tentu ya, sorry. Ini berarti agak salah penempatan. Jadi di sini kan kita punya suhu mula-mula dia 180. Kemudian di sini ke 120 gitu ya. Nah, untuk waktunya dari 0 ke 1 menit. Ini untuk mencari si K-nya. Ini K-nya berapa sih? Didapatkan di ln 2. Sehingga kita punya solusinya adalah ini. Nah, ini kan dia masih bentuk DTT gitu ya. Kalau misalkan ditanya dia dari 180 ke 90, ya berarti di sini apa namanya? Kita cari si T-nya ini. Dari sini ini kan langsung ln. Kan ini per DU per U-60. Jadi kita punya ln U-60. Kemudian di sini ini T. Jadi kita dapatkan T-nya ini sama dengan 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kita nggak banyak-banyak aplikasinya. Jadi ada 3 tadi ya. Ada yang pertama populasi, kemudian peluruan, dan di sini perubahan suhu benda. Kalau misalkan selain ini Bu, bagaimana? Berarti kita harus memodelkan sendiri. Nah, misalkan yang nomor 2 ini. Laju kematian, kalau ini laju pertambahan ikan diasumsikan sebanding dengan populasi. Tapi laju kematiannya itu sebanding dengan kuadrat dari banyaknya populasi. Berarti di sini bedanya di sini nanti K dari si PT kuadrat. Ada juga nanti modelnya sudah diberikan. Biasanya modelnya diberikan itu ya dalam bentuk persamaan diferensial, sehingga kalian harus mencari solusi dari PD tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke latihan soal.